Orang Sunda itu di stasiun Cirebon lama nunggu di depan WC kakus, dibuka orangnya keluar dari dalam sambil masang celonanya keluar. Nah si Sunda ini kan orangnya halus, atos, maksudnya atos itu sudah. Si Jawanya salah paham, oh atos mencret tuh. Di Timur Tengah, waktu di Eropa, waktu di Belanda segala macam, dia adalah juga tidak hanya pembaca novel, tapi juga pembaca buku-buku filsafat. Oke. Jadi filsafatnya itu misalnya begini, kalau diskusi dengan saya, waktu dia digebukin para kiai soal ngomong pribumisasi, assalamualaikum diganti dengan selamat pagi segala macam itu, saya bilang sama Gus Dur, Gus itu kiai-kiai kok rame banget sampai dilawan kayak begitu. Oh biasa orangnya itu Kang, katanya orang itu bukan kok pahamnya yang salah, tapi yang sering itu salah pahamnya itu. Itu Gus Dur tuh. Biarpun ada tokoh yang lebih pintar, tapi tidak sepintar Gus Dur cara memperoleh bagaimana cara menjawab ya. Menjawab kalau ada orang itu bertanya, mempertanyakan sesuatu yang dia sebenarnya tidak paham. Salah satu contoh misalnya begini. Saya ke Palembang dengan Gus Dur. Di sana ketua NU wilayah itu seorang kiai datang ke Gus Dur tanya, Gus itu kok rame-rame di Jakarta katanya ada buku ya sholat itu ini buku namanya Catatan Ahmad Wahib ya. Nah tapi beritanya itu bahwa Gus Dur membela isinya pikirannya Ahmad Wahib itu, yang antara lain mengatakan macam-macam lah pemikiran, akal sehat, segala macam, mempertanyakan banyak hal. Gus Dur itu enak aja dengan spontan dia menjawab, oh alah kiai itu kan biasa terus pundi Gus? Biasa itu soal seperti kitab-kitab Kaifiatus Shalah saja katanya. Nah, udah selesai dijawab begitu. Saya pulang saya tanya, Gus kok sampai napusi itu bukan soal Kaifiatus Shalah kok aku bilang gitu. Ya piye toh Kang, saya jelaskan panjang-panjang malah bingung nanti. Tapi jawab. Pertanyaan yang kedua, saya pernah terkesan ya. Itu banyak ulama persoalan doa bersama. Jadi ulama ini pada berdebat doa bersama itu boleh apa tidak boleh. Katanya ini gimana masa Tuhan disatukan gitu katanya. Saya juga kehilangan jawaban waktu dalam perdebatan itu. Tapi Gus Dur dengan tenangnya itu bilang gini loh, gampangnya begini loh, doa bersama itu. Ini kita lagi kumpul, masing-masing bawa handphone. Kemudian pada handphone ketuhannya masing-masing. Nah, masa salah, umpuk pakai handphonenya sendiri-sendiri. Hanya kebetulan tempatnya sama katanya Gus Dur. Ya. Bukan berarti Tuhannya itu disatukan, bukan ya. Katanya. Itu saya terserah keyakinannya masing-masing. Tapi selesai itu perdebatan. Ya, di desa saya, dengan Nyari dulu ada Mutin, pemimpin agama, Imam Mutin itu, namanya Kamsari. Mbah saya itu ya seorang kiai fikih yang hebat sekali. Nah, terus sana ada orang mati, dia ditanya, Kiai siapa ini yang baca talqin? Sudah Kamsari saja. Wah bacanya nggak karu-karuan. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu ya. Jadi kalah semua hakikatnya. Saya bilang, Mbah, itu orang nggak karu-karuan bacanya kalau disuruh. Iya, tapi dia yang punya SK loh itu. Itu ngomongnya serius tapi sebenarnya humor. Nggak mau. Jadi bisa SK untuk ngasih talqin. Lah iya, lu bukan jadi Mutin. Saya pernah bilang kepada Raja Fahad waktu jadi presiden waktu Saudi Arabia, Baginda jangan percaya kepada bahasa Arabnya jamaah haji Indonesia. Kenapa? Mereka pakai bahasa Arab kuno yang ada di kitab-kitab lama, sedangkan Anda sudah pakai bahasa Arab modern. Oh ya, contohnya apa? Seorang kiai, syekh dari Indonesia pergi haji, habis taruh barang-barangnya dengan pembantunya dia keluar. Di sampingnya asrama itu jalan satu jurusan. Nah, karena dia dari depan, dia baca. Di sana itu no entry, tidak boleh masuk. Bahasa Arabnya ditulis mamnu'ud dukhul, tidak boleh masuk dari depan. Kata kiainya ini kepada pembantunya karena dia tidak ngerti bahasa Arab sekarang. Kenapa? Karena dukhul itu kalau di kitab-kitab lama itu hubungan seksual suami dan istri. Dari situ kok mamnu dukhul dilarang dukhul. Orang sini keterlaluan. Kenapa? Masa begitu kok di jalan?
Raja Fahad ngoyo kepingkel-pingkel. Di televisi, di TVRI, saya tuh tanya tentang sebab-sebab gempa bumi di Bantul. Lah bayangin saya kok bukan ahli geologi, bukan apa, tapi ya udah. Saya jawab, itu mungkin gempa bumi terjadi karena Nyai Roro Kidul itu dipaksa pakai jilbab. Itu benar nggak? Lolah iya. Yang jelas ada ludruk dulu zaman Lekra, panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temennya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari itu wah, jawabnya lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari di surga itu. Oh di neraka semua bintang film juga ada. Dan kita bagaimana menghadapi begini? Itu dihumorkan itu. Nah paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang Lekranya lari tuh gak. Ada satu orang supir bis kota. Ini kalau nyetir sering mabok, slow. Itu langsung dituntun malaikat masuk ke surga. Marah kan yang lain keluar. Gimana sampai ini? Masa orang tukang mabuk segala macam masuk surga? Dijawab oleh malaikat, kalau dia lagi seleo begitu, Anda bisa baca apa? Mudah-mudahan diselamatkan. Lah itu. Dia itu lulusan Fakultas Pedagogi Pendidikan. Suatu hari untuk wisuda dia undang saya ke sana, bilang kepada semua orang yang ada di situ, hati-hati ya kalau keluaran dari Fakultas Pendidikan. Pada suatu hari seorang ahli pendidikan, ahli jiwa datang ke rumah sakit gila. Sampai di sana dia lihat ada orang duduk bersandar di tiang, tangannya pegang lidi, di lidinya itu ada talinya, ada benangnya ke bawah ke air. Dia menempatkan diri sebagai orang, dia bilang itu orang gila kan, dia bilang udah dapat ikan banyak pak. Masa dokter gila, masa begini aja dapat ikan. Jadi yang gila ya.